Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, terdapat dua penjajah kacang yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kedua penjajah itu berjualan di lokasi yang tidak begitu jauh, hanya dipisahkan oleh sebuah jalan tanah yang membentang dari barat ke timur. Namun jarak yang dekat itu justru menjadi awal dari persaingan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang gelap. Di ujung barat, berdirilah lapak kacang milik Sirin, seorang pengusaha kacang goreng yang telah mewarisi usaha itu secara turun-temurun. Usaha milik keluarganya telah berjalan sejak zaman almarhum ayahnya dan terus dipertahankan dengan resep serta teknik rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sirin dikenal ramah, murah senyum, dan tidak pernah pelit berbagi ilmu kepada sesama pedagang. Ia dibantu oleh dua orang anak buahnya, Sigit, seorang pemuda cekatan yang piawai menggoreng kacang, serta Ijah, perempuan paruh baya yang ahli dalam memilih kualitas kacang terbaik. Mereka bertiga bekerja seperti keluarga, saling melengkapi dan saling percaya. Setiap hari, lapak Sirin tidak pernah sepi pembeli. Bau harum kacang gorengnya selalu menyeruak kuat di pagi hari, bahkan sebelum matahari terbit. Pembeli datang dari berbagai sudut desa. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada pula yang sengaja datang dari desa sebelah hanya untuk mencicipi rasa gurih yang khas. Sirin selalu berkata, "Kalau mau usaha panjang umur, jagalah kualitas dan hati." Kalimat itulah yang sering diingat semua orang yang mengenalnya. Namun di ujung timur, berdirilah lapak lain milik Wanto, seorang pedagang kacang yang sudah beberapa kali mencoba menyaingi Sirin, tetapi tidak pernah berhasil. Kualitas kacang dagangannya tidak sebagus milik Sirin. Seringkali terlalu gosong, kadang kurang matang, kadang pula terasa tengik. Pembeli yang pernah mencoba biasanya enggan kembali. Wanto sebenarnya bukan orang jahat, tetapi rasa iri telah berkembang begitu lama di dalam hatinya. Ia tidak tahan melihat lapak Sirin selalu ramai, sementara lapaknya sendiri hanya sesekali disinggahi pembeli yang kebetulan lewat. Setiap pagi, dari lapaknya yang sepi, Wanto selalu mengamati Sirin yang sibuk melayani pembeli. Ia melihat uang terus mengalir, celoteh pembeli yang memuji, serta senyum puas Sirin yang tampak begitu alami. Semua itu membuat hati Wanto seperti ditusuk. Ia menggerutu dalam hati, "Kalau begini terus, aku tak akan pernah naik. Sampai kapan aku dibiarkan begini?" Perasaan iri itu semakin menjadi-jadi ketika suatu hari seorang pelanggan setianya mendekat ke lapaknya hanya untuk berkata, "Mas Wanto, kacangnya nanti dulu ya, saya mau beli ke Sirin, dia baru goreng kacang baru." Kalimat itu membuat dada Wanto seperti diremas. Sejak hari itu, ia merasakan iri berubah menjadi kebencian. Dalam kondisi hati yang penuh gejolak, Wanto mulai mencari cara untuk menjatuhkan Sirin. Awalnya ia mencoba cara-cara yang masih wajar, membeli kacang lebih mahal agar mendapatkan kualitas terbaik, mencoba resep baru, bahkan meniru teknik menggoreng yang ia lihat sekilas dari jauh. Tetapi semua itu tidak membuat lapaknya ramai. Pelanggan tetap memilih Sirin. Hingga akhirnya keputusasaan mendorongnya mencari jalan yang lebih gelap. Wanto mendatangi seseorang yang dikenal masyarakat hanya lewat bisik-bisik. Orang itu tinggal di rumah tua di dekat hutan kecil desa, dan kabarnya menguasai jalan ilmu hitam. Wanto datang malam-malam dengan wajah tertutup syal agar tidak dikenali. Ia membawa sesajen yang diminta, secerik kain putih, segenggam tanah dari bawah lapak Sirin, dan foto lama Sirin yang ia dapatkan tanpa sepengetahuan siapapun. Di rumah tua itu, ritual gelap dimulai. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak bergoyang seakan ketakutan. Suara mantra pelan bergema di ruangan sempit itu, membuat bulu kuduk Wanto berdiri. Saat ritual berakhir, orang itu berkata dengan suara serak, "Mulai besok usaha Sirin akan runtuh. Tapi ingat, setiap niat buruk ada balasannya." Wanto mengangguk walau dalam hatinya ia tak peduli peringatan itu. Ia hanya ingin lapaknya ramai. Keesokan harinya,
Saat Sirin hendak menggoreng kacang baru, terjadi hal aneh. Baru saja kacang masuk ke minyak panas, aroma tidak sedap langsung muncul. Kacang yang biasanya harum, kini berbau basi. Dan ketika Sirin mencoba mengangkatnya, teksturnya lembek dan hancur seperti sudah berhari-hari disimpan. Sigit dan Ijah kebingungan. Mereka mencoba lagi tetapi hasilnya tetap sama. Kacang yang baru diambil dari karung terbaik pun berubah menjadi kacang basi begitu masuk minyak. Sirin mengerenyit bingung. Ini aneh sekali. Bagaimana mungkin kacang baru bisa langsung rusak? Tetapi sebagai pengusaha yang sudah berpengalaman, Sirin tidak panik. Ia punya modal besar dan cukup banyak stok cadangan. Ia memutuskan untuk membuang seluruh kacang yang rusak dan membeli stok baru dari pemasok lain. Bagi Sirin, musibah kecil seperti ini bukanlah masalah besar. Ia tetap tenang dan yakin bisa memperbaikinya. Akan tetapi bagi Wanto, kegagalan itu membuat hatinya semakin panas. Ia merasa Sirin terlalu kuat, maka ia kembali mendatangi orang yang sama, memohon agar diberikan serangan yang lebih keras. Kali ini, ia menginginkan santet yang langsung mentargetkan Sirin, bukan sekedar usaha kacangnya. Beberapa hari kemudian, saat Sirin sedang menggoreng kacang pagi-pagi buta, ia tiba-tiba merasakan perutnya seperti ditusuk benda tajam. Rasa sakitnya begitu kuat sampai membuatnya jatuh berlutut. Sigit yang melihatnya panik bukan main. Sementara Ijah berteriak memanggil warga. Sirin segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi setibanya di sana, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Semua hasil pemeriksaan normal. Seakan-akan tubuh Sirin tidak mengalami apa-apa. Namun rasa sakit itu tidak hilang. Selama 2 hari Sirin terbaring di rumah sakit, rasa nyeri itu semakin parah hingga akhirnya tubuhnya tidak sanggup bertahan. Di hari kedua, menjelang sore, Sirin menghembuskan nafas terakhir dengan mata yang masih menyeratkan rasa bingung. Seolah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kabar kematian Sirin menyebar cepat. Desa menjadi gempar. Banyak pemberi setia merasa kehilangan. Sigit dan Ijah menangis sepanjang hari. Tak percaya bahwa orang sebaik Sirin bisa pergi sedemikian cepat. Pada saat yang sama, jauh di ujung timur, Wanto merasakan kepuasan yang aneh mengalir di dadanya. Ia merasa jalannya kini terbuka dan hanya butuh waktu sebelum lapaknya menjadi ramai. Benar saja, hari-hari berikutnya, lapak Wanto mulai didatangi pembeli. Awalnya hanya beberapa orang yang bingung karena tidak bisa membeli dari Sirin lagi. Namun lama-lama, lapaknya benar-benar ramai. Sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Di tengah keramaian yang baru ia rasakan itu, Wanto tersenyum kecil. Namun ia tidak menyadari bahwa jalan gelap yang ia pilih belum selesai menuntut balas. Dan apa yang tampak seperti kemenangan hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sejak kepergian Sirin, suasana desa berubah drastis. Lapak kacang di ujung barat yang dahulu selalu ramai, kini menjadi sepi dan tertutup kain hitam sebagai tanda duka. Sigit dan Ijah masih sering datang ke sana hanya untuk membersihkan tempat dan menyalakan lilin. Mereka belum siap menerima kenyataan bahwa Sirin benar-benar sudah tiada. Bagi mereka, tempat itu bukan hanya lapak dagang, melainkan kenangan hidup yang tak ternilai. Sementara itu, di ujung timur, lapak milik Wanto mulai dipenuhi pembeli setiap pagi. Aroma kacang goreng yang tadinya jarang tercium, kini memenuhi sekitar lapaknya. Wanto berusaha keras untuk tampil seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Senyum dipasang, suara dibuat sehangat mungkin, dan gerakan tangannya saat menggoreng dibuat serapi yang ia mampu. Ia bahkan membeli peralatan baru, mengganti wajan yang lama, dan menaikkan kualitas kacangnya sedikit demi sedikit. Namun, jauh di balik senyum itu, hatinya sebenarnya tidak tenang. Setiap malam, setelah menutup lapak, Wanto duduk sendirian di rumah kecilnya. Lampu yang remang-remang membuat bayangannya memanjang di dinding, dan setiap kali melihat bayangan itu, ia seperti melihat Sirin sedang menatapnya. Sesekali ia terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Sirin berdiri di tepi lapaknya, memandangi Wanto tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan itu membuat Wanto berkeringat dingin. Meski ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya bayang-bayang rasa bersalah. Tetapi ketika pagi datang dan lapaknya kembali ramai,
Ia merasa lega. Ini semua tidak sia-sia, pikirnya. Kacangku akhirnya laku. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Beberapa hari setelah Sirin dimakamkan, hal aneh mulai terjadi. Pada suatu pagi, ketika Wanto membuka karung besar berisi kacang mentah, ia terkejut melihat sebagian kacang berwarna kehitaman seperti terbakar. Padahal, ia baru membeli kacang itu kemarin sore. Ia mencoba membersihkannya. Tetapi setiap kali mengangkat kacang dengan tangannya, ia merasa seolah-olah kacang itu menjadi lebih berat dan lebih dingin dari biasanya. Mungkin ini hanya barang cacat dari pemasok, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia membuang sebagian besar kacang itu dan mulai menggoreng sisa kacang yang masih terlihat baik. Minyak mulai panas, wajan menggelegak, dan aroma harum mulai keluar. Tetapi tiba-tiba, minyak itu memercik tinggi, seperti ada yang melempar sesuatu ke dalamnya. Percikan itu mengenai lengan Wanto, membuatnya menjerit kesakitan. Ia segera mematikan kompor dan memeriksa lengannya, tetapi anehnya, tidak ada bekas luka sama sekali. Tidak ada kemerahan, apalagi melepuh. Wanto menghela napas panjang. Apa aku terlalu tegang, pikirnya. Namun kejadian-kejadian kecil lainnya membuat hatinya semakin gelisah. Suatu pagi, ketika ia hendak membuka lapak, ia menemukan jejak kaki basah di tanah tepat di depan pintu tempatnya menaruh wajan. Jejak kaki itu memanjang dari arah lapak Sirin yang telah lama tutup. Padahal semalam tidak hujan, dan tidak ada orang meninggal kecuali Sirin beberapa hari lalu. Jejak itu terlihat seperti milik seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Ukuran kakinya hampir mirip dengan ukuran kaki Sirin. Wanto menelan ludah. Bulu kuduknya berdiri. Ini tidak mungkin. Ia mencoba menghapus jejak itu dengan kain. Tetapi setiap ia mengusap, jejak itu semakin jelas, seolah-olah tercetak ulang. Ketakutan itu ia simpan sendiri, sebab ia tidak ingin pembeli atau warga desa mengetahui bahwa hatinya mulai rapuh. Ia tetap berjualan, berusaha bersikap normal, walau kadang jari-jarinya gemetar saat mengambil uang dari pembeli. Sementara itu, Sigit dan Ijah masih dirundung duka. Mereka berhenti berjualan untuk sementara waktu, namun tetap menjaga lapak Sirin agar tidak rusak atau dijarah orang. Suatu hari, ketika mereka sedang membersihkan wajan besar milik Sirin, Ijah tiba-tiba bertanya pelan, "Git, kamu percaya nggak kalau kematian Pak Sirin ini ada yang aneh?" Sigit terdiam. Ia memang sudah lama merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak berani mengucapkannya. "Aku juga kepikiran, Jah. Beliau sehat, tidak punya penyakit. Tiba-tiba sakit, terus dokter bilang tidak ada apa-apa. 2 hari, langsung pergi begitu saja." Ijah mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku dengar dari Bu Minah, tadi pagi dia lihat Wanto beli sesajen di pasar. Katanya buat kirim ke orang pintar di ujung desa. Kamu pikir ada hubungannya?" Sigit tersentak. Ia menatap Ijah dengan mata membulat. "Jangan bicara sembarangan, Jah. Itu tuduhan berat." "Tapi apa kamu tidak merasa ada yang janggal?" tanya Ijah lagi. "Lapaknya Wanto sekarang ramai, padahal sejak dulu nggak pernah ramai." Sigit menarik napas panjang. Kalau benar ada hal buruk yang dilakukan Wanto, cepat atau lambat pasti akan terungkap. Tuhan tidak tidur. Kalimat itu memang menenangkan, tetapi tidak menghapus rasa curiga yang perlahan tumbuh di hati keduanya. Di sisi lain, rasa takut Wanto semakin parah. Malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara seperti seseorang sedang menabuh wajan di luar rumahnya. Tok, tok, tok. Suara itu pelan tapi jelas, seperti ada yang memukul wajan dengan sendok goyo milik Sirin. Setiap kali Wanto memberanikan diri membuka pintu, suara itu hilang, tetapi aroma kacang goreng Sirin tiba-tiba memenuhi udara, meski tidak ada apa-apa di sekitarnya. Wanto mulai tidur dengan lampu menyala. Matanya sering merah karena kurang tidur. Namun ritme hidupnya berubah ketika suatu malam ia bermimpi lebih jelas dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, Sirin berdiri di depan lapaknya, bukan sebagai bayangan, melainkan sosok utuh. Wajahnya tenang, tetapi matanya penuh kesedihan, bukan kemarahan. Sirin berkata dalam mimpi, "Kenapa kau lakukan ini, Wanto? Apa salahku kepadamu?" Wanto tersentak bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Untuk pertama kalinya ia merasa dirinya bukan sekedar melakukan sesuatu yang buruk, tetapi telah menghancurkan seseorang yang sebenarnya tidak pernah memusuhinya. Rasa bersalah itu semakin berat, dan seiring bertambahnya hari, lapaknya yang ramai tidak lagi memberi kebahagiaan. Namun, meski dihantui rasa takut dan bersalah, Wanto tidak berani kembali ke orang yang memberinya santet.
Ia takut jika membatalkan perjanjian, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi padanya. Yang tidak ia sadari adalah, sejak kematian Sirin, udara di desa Nagi tidak lagi sama. Angin pagi terasa lebih berat, suara hewan malam lebih sering terdengar, dan beberapa tetua desa mulai merasakan ketidakseimbangan yang sulit dijelaskan. Persaingan yang dimulai dari iri, kini mulai menimbulkan gelombang yang lebih besar daripada hanya balas dendam. Dan Wanto baru mulai menyadari bahwa kemenangan yang ia dapatkan bukanlah kemenangan sebenarnya, melainkan awal dari bencana yang perlahan-lahan mengelilingi. Sejak malam-malam aneh itu mulai menghantui, kehidupan Wanto perlahan berubah. Ia tidak lagi merasa bangga dengan keramaian lapaknya. Setiap kali pembeli datang, ia hanya tersenyum seadanya. Seolah senyum itu kini menjadi topeng yang harus ia kenakan agar orang tidak curiga. Ia bekerja tergesa-gesa, pandangannya sering gelisah, matanya sering mengamati sekitar, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti. Tetapi semakin ia mencoba tampak biasa, semakin jelas keganjilan yang mengintai. Pada suatu pagi, ketika Wanto menggoreng kacang, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Saat kacang-kacang itu mulai berubah kuning keemasan, permukaan minyak memantulkan bayangan wajah seseorang, wajah Sirin. Bukan sekadar bayangan samar, melainkan jelas seperti seseorang sedang menatapnya dari permukaan minyak. Mata itu menatap Wanto tajam, seakan ingin mengatakan sesuatu yang tidak diucapkan. Wanto terkejut dan mundur hingga hampir jatuh menimpa tumpukan karung kacang. Tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat dingin meski udara pagi masih sangat sejuk. Ia memejamkan mata beberapa detik. Ketika ia membuka mata kembali, bayangan itu telah hilang, tetapi ketakutan itu tidak pergi. Seburuk apapun rasa bersalah yang ia rasakan, ia mencoba tetap bekerja. Pembeli yang datang tidak tahu apa yang dialaminya. "Mas Wanto capek ya, kok kelihatan pucat?" tanya seorang ibu pembeli. Wanto hanya tertawa kecil dan berkata ia kurang tidur. Padahal kebenarannya jauh lebih gelap. Sementara itu, Sigit dan Ijah semakin lama semakin yakin bahwa kematian Sirin bukan kematian biasa. Beberapa orang di desa mulai membicarakan hal yang sama. Bahkan beberapa tetua desa merasakan ada energi aneh menyelimuti desa belakangan ini. Suatu sore, Sigit dan Ijah duduk di depan lapak Sirin yang sudah lama tutup. Sigit menarik napas panjang. "Jah, aku nggak tenang. Ada sesuatu yang salah sejak Pak Sirin pergi." Ijah mengangguk pelan. "Aku juga merasa begitu. Kau tahu, tadi pagi aku lewat depan lapaknya Wanto. Aku dengar suara seperti seseorang memukul wajan, tapi Wanto sedang melayani pembeli. Yang aneh, suaranya bukan seperti orang sedang memasak, tapi seperti orang mengetuk minta perhatian." Sigit terdiam. Mereka saling bertukar pandangan. Hal-hal kecil yang dulu dianggap mereka hanya firasat, kini mulai tampak sebagai tanda-tanda yang nyata. "Kita harus cari tahu kebenarannya. Kalau benar ada yang bermain-main dengan hal gelap, desa ini bisa kena akibatnya." Ijah menatap Sigit dengan mata penuh keberanian yang baru muncul. "Kamu mau bicara ke siapa?" Sigit menatap jauh ke arah barat. "Ke Mbah Rupo." Nama itu membuat Ijah langsung membeku. Mbah Rupo adalah seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal spiritual. Bukan dukun, bukan pula orang yang bermain ilmu gelap, tetapi seseorang yang disebut penjaga keseimbangan. Ia jarang keluar rumah. Hanya sesekali muncul bila ada hal genting. Malam itu, Sigit dan Ijah memberanikan diri mendatangi rumah Mbah Rupo di bagian paling ujung desa. Rumahnya sederhana, diterangi lampu kuning yang redup. Pintu depan terbuka sedikit, seolah sudah menunggu kedatangan seseorang. Ketika mereka mendekat, suara Mbah Rupo yang berat dan berwibawa terdengar dari dalam. "Masuk, Git. Jah, kalian sudah kutunggu." Sigit dan Ijah saling pandang penuh heran. Bagaimana mungkin Mbah Rupo tahu mereka akan datang? Mereka masuk dan duduk di hadapan Mbah Rupo yang sedang menatap mereka dengan mata tajam namun penuh bijaksana. "Ada sesuatu yang kalian mau tanyakan," kata Mbah Rupo tanpa mereka jelaskan apapun. Ijah menelan dedah dan berkata pelan, "Mbah, kami merasa kematian Pak Sirin tidak wajar. Ada banyak kejadian aneh setelah beliau meninggal."
Sigit menambahkan, kami juga dengar kabar kalau Wanto mungkin melakukan sesuatu. Barupo mengangguk pelan. Desa ini sudah tidak seimbang sejak beberapa minggu terakhir. Aku bisa merasakannya dari hembusan angin, dari gerak bayangan, dari suara-suara malam. Ia menatap mereka keduanya lebih serius. Perbuatan manusia yang bermain dengan hal gelap tidak hanya berdampak pada orang yang menjadi targetnya, tetapi juga pada seluruh lingkungan. Sigit merasakan tubuhnya merinding. Jadi, benar ada sesuatu yang terjadi pada Pak Sirin. Barupo mengangguk pelan. Ada kekuatan gelap yang menyentuh hidupnya. Kekuatan itu tidak ia undang dan tidak ada alasan baginya untuk menjadi korban. Justru itu yang membuat ketidakseimbangan ini semakin kuat. Ijah menatap Mbah Rupo penuh ketakutan. Mbah, kalau benar begitu, apa yang harus kami lakukan? Tidak ada yang bisa kalian lakukan saat ini kecuali satu hal. Kalian harus menunggu. Sigit dan Ijah kebingungan. Menunggu apa? Mbah Rupo melanjutkan. Orang yang melakukan perbuatan gelap itu akan menerima kembali apa yang ia tanam. Kekuatan gelap tidak pernah bekerja tanpa menuntut balasan. Dan balasan itu selalu lebih berat dari apa yang diberikan. Di waktu yang sama, Wanto duduk sendirian di dalam rumahnya dengan lampu yang menyala terang. Ia memeluk kedua lututnya sambil menunduk. Suara-suara aneh semakin sering menghantuinya. Terkadang ia mendengar suara Sirin menyebut mamanya dari arah dapur. Kadang ia mencium bau kacang gosong meski tidak sedang memasak. Bahkan pernah ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya, tetapi ketika ia menoleh tidak ada siapapun. Namun yang paling membuatnya takut adalah kejadian pagi itu. Saat ia membuka lapak, sebuah kertas kecil terletak di atas wajan. Kertas itu berwarna kekuningan seperti kertas tua. Dan di atasnya tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Perbuatanmu akan kembali kepadamu, Wan. Itu tulisan Sirin. Wanto hampir pingsan. Ia berlari keluar lapak, berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa kertas itu hanya tipuan seseorang. Tapi siapa? Tidak ada yang tahu perbuatannya selain dia dan orang yang memberi santet itu. Ketakutan Wanto kini bukan lagi sebatas mimpi buruk. Ini nyata. Dan jauh di ujung desa, Barupo menutup matanya sambil berbisik. Waktunya semakin dekat. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh semakin meningkat. Bukan hanya Wanto yang mengalaminya, tetapi warga desa mulai merasakan hal yang sama. Ayam berkokok tengah malam, pohon-pohon bambu bergoyang padahal tidak ada angin, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan seseorang berjalan menuju arah lapak Sirin. Desa yang dulu tenang, kini dipenuhi kegelisahan yang tidak terucap. Dan semuanya bermula dari satu hal sederhana, iri hati. Namun, gelombang yang akan datang masih lebih besar daripada yang sudah terjadi. Dan tak ada siapapun yang benar-benar siap. Sejak malam-malam aneh itu mulai menghantui, kehidupan Wanto perlahan berubah. Ia tidak lagi merasa bangga dengan keramaian lapaknya. Setiap kali pembeli datang, ia hanya tersenyum seadanya. Seolah senyum itu kini menjadi topeng yang harus ia kenakan agar orang tidak curiga. Ia bekerja tergesa-gesa, pandangannya sering gelisah, matanya sering mengamati sekitar, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti. Tetapi semakin ia mencoba tampak biasa, semakin jelas keganjilan yang mengintai. Pada suatu pagi, ketika Wanto menggoreng kacang, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Saat kacang-kacang itu mulai berubah kuning keemasan, permukaan minyak memantulkan bayangan wajah seseorang, wajah Sirin. Bukan sekedar bayangan samar, melainkan jelas seperti seseorang sedang menatapnya dari permukaan minyak. Mata itu menatap Wanto tajam, seakan ingin mengatakan sesuatu yang tidak diucapkan. Wanto terkejut dan mundur hingga hampir jatuh menimpa tumpukan karung kacang. Tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat dingin meski udara pagi masih sangat sejuk. Ia memejamkan mata beberapa detik. Ketika ia membuka mata kembali, bayangan itu telah hilang, tetapi ketakutan itu tidak pergi.
Seburuk apapun rasa bersalah yang ia rasakan, ia mencoba tetap bekerja. Pembeli yang datang tidak tahu apa yang dialaminya. "Mas Wanto capek ya? Kok kelihatan pucat?" tanya seorang ibu pembeli. Wanto hanya tertawa kecil dan berkata ia kurang tidur. Padahal kebenarannya jauh lebih gelap. Sementara itu, Sigit dan Ijah semakin lama semakin yakin bahwa kematian Sirin bukan kematian biasa. Beberapa orang di desa mulai membicarakan hal yang sama. Bahkan beberapa tetua desa merasakan ada energi aneh menyelimuti desa belakangan ini. Suatu sore, Sigit dan Ijah duduk di depan lapak Sirin yang sudah lama tutup. Sigit menarik napas panjang. "Jah, aku nggak tenang. Ada sesuatu yang salah sejak Pak Sirin pergi." Ijah mengangguk pelan. "Aku juga merasa begitu. Kau tahu, tadi pagi aku lewat depan lapaknya Wanto. Aku dengar suara seperti seseorang memukul wajan, tapi Wanto sedang melayani pembeli. Yang aneh, suaranya bukan seperti orang sedang memasak, tapi seperti orang mengetuk minta perhatian." Sigit terdiam. Mereka saling bertukar pandangan. Hal-hal kecil yang dulu dianggap mereka hanya firasat, kini mulai tampak sebagai tanda-tanda yang nyata. "Kita harus cari tahu kebenarannya. Kalau benar ada yang bermain-main dengan hal gelap, desa ini bisa kena akibatnya." Ijah menatap Sigit dengan mata penuh keberanian yang baru muncul. "Kamu mau bicara ke siapa?" Sigit menatap jauh ke arah barat. "Ke Mbah Rupo." Nama itu membuat Ijah langsung membeku. Mbah Rupo adalah seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal spiritual. Bukan dukun, bukan pula orang yang bermain ilmu gelap, tetapi seseorang yang disebut penjaga keseimbangan. Ia jarang keluar rumah, hanya sesekali muncul bila ada hal genting. Malam itu, Sigit dan Ijah memberanikan diri mendatangi rumah Mbah Rupo di bagian paling ujung desa. Rumahnya sederhana, diterangi lampu kuning yang redup. Pintu depan terbuka sedikit, seolah sudah menunggu kedatangan seseorang. Ketika mereka mendekat, suara Mbah Rupo yang berat dan berwibawa terdengar dari dalam. "Masuk, Git. Jah, kalian sudah kutunggu." Sigit dan Ijah saling pandang penuh heran. Bagaimana mungkin Mbah Rupo tahu mereka akan datang? Mereka masuk dan duduk di hadapan Mbah Rupo yang sedang menatap mereka dengan mata tajam namun penuh bijaksana. "Ada sesuatu yang kalian mau tanyakan," kata Mbah Rupo tanpa mereka jelaskan apapun. Ijah menelan lidah dan berkata pelan, "Mbah, kami merasa kematian Pak Sirin tidak wajar. Ada banyak kejadian aneh setelah beliau meninggal." Sigit menambahkan, "Kami juga dengar kabar kalau Wanto mungkin melakukan sesuatu." Mbah Rupo mengangguk pelan. "Desa ini sudah tidak seimbang sejak beberapa minggu terakhir. Aku bisa merasakannya dari hembusan angin, dari gerak bayangan, dari suara-suara malam." Ia menatap mereka keduanya lebih serius. Perbuatan manusia yang bermain dengan hal gelap tidak hanya berdampak pada orang yang menjadi targetnya, tetapi juga pada seluruh lingkungan. Sigit merasakan tubuhnya merinding. "Jadi, benar ada sesuatu yang terjadi pada Pak Sirin?" Mbah Rupo mengangguk pelan. Ada kekuatan gelap yang menyentuh hidupnya. Kekuatan itu tidak ia undang dan tidak ada alasan baginya untuk menjadi korban. Justru itu yang membuat ketidakseimbangan ini semakin kuat. Ijah menatap Mbah Rupo penuh ketakutan. "Mbah, kalau benar begitu, apa yang harus kami lakukan?" "Tidak ada yang bisa kalian lakukan saat ini kecuali satu hal. Kalian harus menunggu." Sigit dan Ijah kebingungan. Menunggu apa? Mbah Rupo melanjutkan, "Orang yang melakukan perbuatan gelap itu akan menerima kembali apa yang ia tanam. Kekuatan gelap tidak pernah bekerja tanpa menuntut balasan, dan balasan itu selalu lebih berat dari apa yang diberikan." Di waktu yang sama, Wanto duduk sendirian di dalam rumahnya dengan lampu yang menyala terang. Ia memeluk kedua lututnya sambil menunduk. Suara-suara aneh semakin sering menghantuinya. Terkadang ia mendengar suara Sirin menyebut mamanya dari arah dapur. Kadang ia mencium bau kacang gosong meski tidak sedang memasak. Bahkan pernah ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya, tetapi ketika ia menoleh tidak ada siapapun. Namun yang paling membuatnya takut adalah kejadian pagi itu.
Saat ia membuka lapak, sebuah kertas kecil terletak di atas wajan. Kertas itu berwarna kekuningan seperti kertas tua, dan di atasnya tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. "Perbuatanmu akan kembali kepadamu, Wan." Itu tulisan Sirin. Wanto hampir pingsan. Ia berlari keluar lapak, berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa kertas itu hanya tipuan seseorang. Tapi siapa? Tidak ada yang tahu perbuatannya selain dia dan orang yang memberi santet itu. Ketakutan Wanto kini bukan lagi sebatas mimpi buruk. Ini nyata. Dan jauh di ujung desa, Barupo menutup matanya sambil berbisik. Waktunya semakin dekat. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh semakin meningkat. Bukan hanya Wanto yang mengalaminya, tetapi warga desa mulai merasakan hal yang sama. Ayam berkokok tengah malam, pohon-pohon bambu bergoyang padahal tidak ada angin, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan seseorang berjalan menuju arah lapak Sirin. Desa yang dulu tenang, kini dipenuhi kegelisahan yang tidak terucap. Dan semuanya bermula dari satu hal sederhana, iri hati. Namun, gelombang yang akan datang masih lebih besar daripada yang sudah terjadi. Dan tak ada siapapun yang benar-benar siap. Desa yang biasanya hidup damai ini kini berubah menjadi tempat yang penuh tanda-tanda ganjil. Penduduk desa mulai resah. Mereka membicarakan kejadian-kejadian aneh di warung, di sawah, dan bahkan saat menimba air di sumur. Suara-suara misterius sering terdengar di malam hari. Kadang suara wajan dipukul, kadang suara langkah kaki di jalan tanah. Kadang juga terdengar suara seperti seseorang memanggil nama Sirin di tengah malam. Semua orang menganggap itu hanya imajinasi. Tetapi semakin lama, hal-hal itu menjadi terlalu sering untuk diabaikan. Sementara itu Wanto semakin terpuruk dalam ketakutannya sendiri. Setiap hari menjadi beban. Keramaian lapaknya tidak lagi memberikan kebanggaan. Justru membuat dadanya sesak. Ia merasa orang-orang yang sedang membeli kacangnya seperti sedang menatapnya dengan curiga. Walaupun sebenarnya mereka hanya menunggu kacang gorengnya. Namun yang paling mengganggunya adalah suara wajan. Suara itu tidak pernah berhenti mengikuti. Entah ketika ia masak, berjalan pulang, atau bahkan ketika sedang berada dalam rumahnya sendiri. Tok, tok, tok. Seolah Sirin sedang mengingatkannya pada sesuatu, atau memperingatkan sesuatu yang akan datang. Pada suatu malam, Wanto terbangun karena mendengar suara seseorang sedang mengetuk pintu rumahnya. Ketukan itu pelan namun jelas. Dok, dok, dok. Wanto menggenggam selimutnya erat-erat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia benar-benar takut membuka pintu. Tetapi ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri mendekat. Ia menempelkan telinga ke daun pintu. Tidak ada suara selain ketukan itu. Ia mengambil nafas panjang, lalu membuka pintu dengan cepat, berharap itu hanya anak-anak nakal. Namun ketika pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya udara malam yang dingin menusuk. Wanto menelan ludah. Ia hendak menutup pintu, tetapi tiba-tiba ada suara berat, sangat dekat, dari belakangnya. Wan. Tubuh Wanto menegang. Ia menoleh sangat perlahan. Tetapi tidak ada siapa-siapa di dalam rumahnya. Namun aroma kacang goreng khas Sirin tercium sangat kuat. Aroma itu bukan aroma biasa, bukan aroma kacang baru matang, tetapi aroma yang sama persis seperti ketika Sirin menggoreng pada pagi terakhir sebelum ia jatuh sakit. Wanto berlari ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Di sisi lain, Sigit dan Ijah semakin sering merasakan sesuatu yang seolah berusaha memberi mereka tanda.
Entah dari mana, aroma kacang goreng Shirin sering muncul tiba-tiba saat mereka bersama di depan lapak lama itu. Bahkan pernah, ketika mereka membersihkan meja, mereka melihat abu kacang sisa gorengan Shirin yang dulu sering berserakan, padahal meja itu sudah lama tidak dipakai. "Kit, kamu lihat ini," bisik Ija sambil menunjuk abu itu. Sigit menatapnya lekat-lekat. "Ini mustahil. Meja ini kemarin sudah aku lap sampai bersih." Mata Ijah mulai berkaca-kaca. "Apa mungkin Pak Shirin mau bilang sesuatu?" Sigit menghela bas berat. "Aku juga merasa begitu, tapi aku nggak tahu apa yang sebenarnya dia pengen sampaikan." Di malam yang sama, mereka memutuskan mengunjungi Mbah Rupa lagi. Saat tiba, pintu rumah Mbah Rupa sudah terbuka sedikit, seolah seseorang tahu mereka akan datang. "Sini, duduk," kata Mbah Rupa sambil memejamkan mata seperti sedang merasakan sesuatu yang tidak terlihat. "Masih banyak tanda-tanda, Mbah. Seolah-olah Mbah Shirin belum benar-benar pergi," kata Ijah dengan suara bergetar. Mbah Rupa membuka matanya yang kelabu namun tajam. "Dia tidak bisa pergi. Belum." Sigit tersentak. "Maksudnya, Mbah?" Mbah Rupa menatap api kecil di tungku dapur rumahnya. "Roh Shirin belum tenang. Masih ada urusan yang belum selesai. Ada ketidakadilan yang menahannya. Kalian pasti tahu apa penyebabnya." Sigit mencengkram ujung celananya. "Jadi benar ada yang menyerangnya?" "Ya," jawab Mbah Rupa tegas. "Ilmu hitam. Tapi apa kalian kira ilmu gelap itu hanya mengenai Shirin? Tidak. Semua yang memakai jalannya juga akan menerima akibatnya." Ija menelan ludah. "Jadi, Wanto?" Mbah Rupa mengangguk pelan. Tak lama lagi, apa yang dia tanam akan tumbuh dengan sendirinya. Beberapa hari setelah itu, Wanto mengalami kejadian paling menyeramkan sejak semua ini bermula. Pagi itu ia membuka lapaknya seperti biasa. Pembeli mulai datang. Wanto mencoba tersenyum meski wajahnya pucat dan matanya cekung karena kurang tidur. Ia mulai menggoreng kacang ketika tiba-tiba minyak panas bergejolak lebih hebat dari biasanya. Kacang yang ia masukkan meloncat keluar dari wajan seperti dilempar seseorang dari dalam minyak. "Aduh!" teriak Wanto sambil mundur. Pembeli mulai memperhatikan. Mereka takut, tapi juga penasaran. Tiba-tiba minyak yang mendidih itu memantulkan bayangan lagi. Kali ini bukan hanya bayangan Shirin, tetapi seluruh tubuh Shirin berdiri tepat di belakang Wanto, memegang sindong penggorengan. Wanto langsung jatuh tersungkur. "Jangan, tolong, jangan ganggu aku." Pembeli terpaku melihat Wanto seolah berbicara kepada udara kosong. Mereka saling menatapan, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri Wanto. "Wan, kamu kenapa, Nak? Tidak ada siapa-siapa di belakangmu." Wanto memejamkan mata sambil menutup telinganya erat-erat. Dia ada di sini. Dia melihat aku." Sejak saat itu, pembeli mulai takut datang ke lapaknya. Gosip menyebar cepat. Orang-orang mulai membicarakan bahwa Wanto sering berbicara sendiri, sering berteriak tengah malam, dan sering terlihat seperti sedang dikejar sesuatu. Waktu berlalu dan nasib Wanto semakin memburuk. Ia jarang tidur, jarang makan, dan tubuhnya semakin kurus. Ia bahkan pernah terlihat runtuh di depan lapaknya sambil menangis ketakutan. Namun yang paling mengerikan terjadi pada suatu malam kelam. Wanto bermimpi lagi. Tetapi kali ini berbeda. Ia tidak melihat Shirin dari jauh. Ia tidak mendengar suara. Shirin berdiri tepat di depan wajahnya begitu dekat hingga Wanto bisa merasakan nafasnya. Wajah Shirin pucat, tatapannya kosong namun penuh kesedihan. Dan kali ini Shirin berbicara. "Wan, apa kau pikir semuanya selesai setelah aku pergi? Tidak. Kau memulai sesuatu yang tidak dapat dihentikan hanya dengan ketakutan." Wanto berlutut dalam mimpi itu sambil menangis. "Ampuni aku, Rin. Aku salah. Aku nggak tahu harus bagaimana."
Sirin menatapnya dalam-dalam. Penyesalanmu terlambat. Kekuatan gelap yang kau panggil sudah menuntut balasannya. Tapi aku nggak mau mati, tolong! Teriak Wanto histeris. Sirin menggeleng pelan. Bukan aku yang akan mengambilmu, Wan, tetapi sesuatu yang kau datangkan sendiri. Wanto terbangun dengan teriakan panjang, dan saat itu pula ia merasakan angin dingin berhembus di dalam kamarnya, meski semua jendela tertutup rapat. Udara malam terasa berat, dan di luar rumahnya terdengar suara langkah kaki pelan, mendekat, teratur. Seakan seseorang atau sesuatu sedang berjalan menuju rumahnya. Dan Wanto tahu, waktunya sudah semakin dekat. Setelah kejadian malam di mana suara aneh terdengar dari rumah Wanto, rumor mulai menyebar di pasar seperti angin membawa abu kering. Para pedagang yang sudah lama mengenal Wanto mulai menyadari tingkah lakunya semakin aneh setelah meninggalnya Sirin. Ada yang bilang Wanto sering terlihat seperti berbicara sendiri saat menata kacangnya, seolah sedang mendengarkan bisikan yang tak terdengar oleh orang lain. Ada pula yang mengatakan bahwa di beberapa malam tertentu, rumahnya tampak seperti dikelilingi bayangan yang bergerak sendiri. Ijah dan Sigit, dua orang yang paling lama bekerja dengan Sirin, merasakan ada sesuatu yang tidak tepat. Meskipun mereka mencoba kembali berdagang, hati mereka tetap tak tenang. Dagangan mereka kini dilanjutkan oleh keluarga besar Sirin yang datang dari kampung. Tetapi pasar tetap tidak sama lagi tanpa sosok Sirin yang hangat dan bijak. Suatu siang, saat Ijah sedang membersihkan dagangan, datanglah seorang perempuan tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perempuan itu mengenakan kain lusuh dan membawa sebuah tongkat kayu yang dipenuhi ukiran bunga. Wajahnya keriput, namun tatapannya tajam, seperti sedang menembus isi hati seseorang. "Ndak, kamu ini yang dulu kerja sama almarhum Sirin ya?" tanya perempuan tua itu dengan suara serak namun jelas. Ijah mengangguk, meski gugup. "Iya, Nek. Ada apa ya?" Perempuan itu menatap sekeliling, memastikan tak ada orang lain. "Almarhum majikanmu itu bukan meninggal karena sakit biasa." Darah Ijah langsung terasa dingin. Ijah sudah menduga, tetapi mendengar orang asing mengatakannya membuat seluruh tubuhnya merinding. "Siapa nenek? Kok bisa tahu?" tanya Ijah dengan suara bergetar. Perempuan itu menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Aku ini orang yang mengerti perkara yang tidak terlihat oleh mata. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang gelap menghampiri Sirin sebelum ia meninggal." Ijah terdiam, jantungnya berdetak keras. "Apa ada orang yang mengirim santet ke Pak Sirin?" tanyanya hampir berbisik. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup mata seolah merasakan angin yang lewat di antara kios-kios pasar. Beberapa detik kemudian, ia membuka matanya kembali. "Ada seseorang di sekitar sini. Seseorang yang iri dan hatinya dipenuhi dendam." Mata Ijah membesar. Ia tak perlu menyebut nama. Di pasar itu hanya ada satu orang yang pernah terang-terangan menunjukkan rasa iri, Wanto. Sementara itu, Sigit yang datang membawa karung kacang terkejut melihat Ijah berbicara dengan perempuan tua itu. Setelah mendekat, perempuan itu kembali berkata, "Kalau kalian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sirin, kalian harus siap menghadapi kebenaran. Dan kebenaran itu seringkali lebih menakutkan daripada kebohongan." Sigit menelan ludahnya. Dalam hatinya ada amarah yang selama ini ia tahan. Ia selalu mencurigai Wanto, namun tidak memiliki bukti apapun. "Apa benar Wanto yang melakukannya, Nek?" tanya Sigit. Perempuan itu memandangi Sigit dalam-dalam. "Kalian tidak boleh asal tuduh. Dunia gaib punya jalannya sendiri. Tapi aku bisa membantu kalian mencari petunjuk kalau kalian berani." Ijah dan Sigit saling berpandangan. Meski takut, mereka tahu bahwa kebenaran harus diungkap.
Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal terjadi sejak Sirin meninggal. Dan jika benar ada sesuatu yang gelap dilakukan oleh Wanto, mereka tidak bisa membiarkannya terus berlanjut. "Nek, kami mau tahu. Tolong bantu kami," kata Ija dengan suara tegas meski tubuhnya bergetar. Perempuan itu mengangguk pelan. "Malam ini datanglah ke rumah Sirin. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang mungkin bisa memberi jawaban." Di sisi lain pasar, Wanto tidak menyadari bahwa perlahan-lahan rahasianya mulai terendus. Ia sibuk melayani pembeli yang datang dalam jumlah yang semakin banyak. Sejak Sirin tiada, pembeli seperti berbondong-bondong ke kiosnya. Namun meski keuntungan meningkat, perasaan takut tak pernah benar-benar hilang darinya. Beberapa kali ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Saat malam tiba, suara langkah kaki terdengar di halaman rumahnya. Namun setiap ia keluar, tak ada siapa-siapa. Kadang ia mendengar suara berbisik samar memanggil namanya. Dan seringkali ia terbangun di tengah malam dengan tubuh berkeringat dingin. Ia mencoba mengabaikan semuanya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya rasa bersalah yang berlebihan. Tapi rasa bersalah itu perlahan berubah menjadi ketakutan yang sulit ia jelaskan. Dan malam itu, ketika bulan hanya tampak seperti sabit tipis di langit, Wanto kembali merasakan kehadiran sesuatu di sudut gelap rumahnya. Ia berhenti menata kacang dan menoleh ke arah itu. Nafasnya tercekak, seperti ada bayangan bergerak pelan, lalu menghilang. "Siapa di sana?" serunya panik. Tak ada jawaban. Ia mencoba kembali bekerja, namun tangannya bergetar hebat. Di luar rumah, tanpa sepengetahuannya, seseorang sedang memperhatikan, bukan manusia, tetapi sesuatu yang telah lama menunggu waktu yang tepat untuk membuka pintu kebenaran. Malam menurun, dan persimpangan nasib mulai terbuka. Sigit dan Ijah bersiap menuju rumah Sirin bersama perempuan tua itu. Di tempat lain, Wanto mulai dihantui oleh sesuatu yang ia kira sudah selesai, tetapi ternyata baru dimulai. Malam itu turun perlahan seperti tirai gelap yang menutupi seluruh kampung. Udara dingin menusuk meski tidak ada angin kencang. Jalan menuju rumah Sirin tampak lebih sunyi dari biasanya, seolah setiap suara enggan keluar karena takut mencampuri urusan manusia dan hal-hal yang tidak terlihat. Ijah berjalan paling depan sambil menggenggam senter kecil, sementara Sigit menyusul dari belakang dengan langkah berat. Perempuan tua yang mereka temui di pasar berjalan di antara keduanya. Meski tubuhnya rentah, langkahnya justru paling mantap, seperti sudah hafal setiap jengkal jalan yang mereka lalui. Rumah Sirin tampak gelap saat mereka tiba di depan pagar. Hanya cahaya rembulan yang jatuh samar di bagian atap. Sejak Sirin meninggal, rumah itu hanya sesekali dibersihkan oleh keluarga yang datang, tetapi umumnya dibiarkan kosong. Kesunyian rumah itu malam ini terasa berbeda, bukan sekedar kosong, tetapi seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. "Masuklah," ucap perempuan tua itu dengan suara rendah, namun tegas. Ijah membuka pintu yang sudah tidak terkunci. Engselnya berderit pelan. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Bau kayu tua bercampur bekas minyak kacang tercium tipis, membawa kembali kenangan tentang hari-hari saat Sirin masih hidup. Mereka masuk ke ruang tengah. Lampu tidak dinyalakan. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela memberikan sedikit penerangan. Perempuan tua itu berdiri di tengah ruangan, menarik nafas panjang, lalu memejamkan mata. "Ada jejak yang tertinggal di sini," ucapnya lirih. Jejak yang tidak sempat hilang saat nyawa Sirin diambil. Ijah dan Sigit saling melirik. Jantung mereka berdegup lebih cepat. Perempuan tua itu mulai melangkah pelan, menyusuri ruangan, seperti sedang mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Tangannya sesekali terangkat, seolah meraba hawa yang berbeda dari bagian lain ruangan. Ia berhenti di dekat dapur, tempat Sirin terakhir kali bekerja sebelum ia jatuh sakit.
Di sini, katanya sambil menunjuk ke arah tungku dan wajan besar yang kini terbalik tidak digunakan. Ija mendekat. Di sini Pak Sirin terakhir kali menggoreng kacang sebelum sakit mendadak. Perempuan tua itu menunduk dan mengusap lantai dengan ujung jarinya. Dari sinilah semuanya mulai. Ada jejak yang tertinggal di sini. Jejak yang tidak sempat hilang saat nyawa Sirin diambil. Sigit merasa tenggorokannya kering. Santet ya, Nek. Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, lalu perlahan mengangguk. Bukan santet sembarangan. Orang yang mengirimkannya tahu apa yang ia lakukan. Ini bukan ilmu asal-asalan. Ijah menutup mulut menahan rasa ngeri. Siapa yang melakukan ini? Apa Wanto? Perempuan tua itu membuka matanya, menatap mereka dalam-dalam. Nama itu memang dekat dengan niat jahat yang menghampiri rumah ini. Tapi ingat, dunia gaib tidak bekerja sesederhana tuduhan manusia. Ia mengarahkan tangan ke tungku. Kalian harus melihatnya sendiri. Ia mengeluarkan sesuatu dari tas kain lusuhnya, sebuah botol kecil berisi cairan bening. Ia meneteskan sedikit cairan itu ke lantai dapur. Dalam sekejap, hawa ruangan berubah. Udara terasa jauh lebih dingin dan cahaya bulan yang masuk melalui jendela tampak seperti bergetar. Kemudian sesuatu muncul. Bukan bentuk jelas, hanya kilatan bayangan tipis. Seperti asap yang ingin membentuk wujudnya, namun terus pecah oleh angin. Ijah mundur 2 langkah. Sigit gemetar tetapi menatap lekat-lekat. Perempuan tua itu menggerakkan tangannya seperti membuka tirai yang tak terlihat. Dan tiba-tiba bayangan itu menjadi lebih padat. Bentuknya samar, namun cukup untuk menunjukkan gambaran. Sosok Sirin sedang menggoreng kacang dengan wajah pucat, lalu tiba-tiba memegang perutnya dengan ekspresi kesakitan. Ia berusaha berjalan, berpegangan pada meja, namun lututnya lemas. Sosok bayangan itu ambruk, dan kemudian semuanya kembali kabur. Ijah menangis menutup wajahnya. Sigit mengepalkan tangan keras-keras. Ini benar-benar terjadi. Gumam Sigit parau. Perempuan tua itu mengangguk. Ya, dan itu bukan penyakit biasa. Ada energi gelap yang menyerang organ dalamnya. Tidak bisa terdeteksi oleh dokter manapun. Kalau begitu, pasti ada orang yang mengirimkannya, seru Sigit. Perempuan tua itu memandangnya. Tapi siapapun dia, energi itu masih ada di sekitarnya. Dan lebih buruknya, energi itu mulai kembali mencari. Ije mengusap air matanya. Mencari? Maksudnya siapa yang dicari? Perempuan tua itu menatap ke arah pintu rumah Sirin yang terbuka sedikit karena angin. Orang yang mengirimkannya tidak pernah memutuskan ikatan itu dengan benar-benar. Akibatnya, arwah Sirin tidak pergi dengan tenang, dan energi itu bisa kembali kepada si pengirim. Jadi, Wanto dalam bahaya? Perempuan tua itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat keduanya makin merinding. Terkadang apa yang manusia tanam akan kembali kepadanya tanpa dia inginkan. Ucapnya pelan. Dan malam ini, ikatan itu sudah mulai bergerak. Malam semakin larut dan suasana di kampung seperti ditelan kabut gelap yang tak biasa. Jauh dari rumah Sirin dan jauh dari pasar, Wanto duduk meringkuk di sudut dapurnya sendiri. Lampu dapur berkedip-kedip
seolah ada sesuatu yang menghisap energi dari ruangan itu. Udara menjadi lembab dan dingin, membuat napas Wanto tersengal-sengal. Ia memeluk lututnya sambil menatap pintu belakang yang terbuka sedikit. Pintu itu kini bergoyang pelan, berdecit seperti sedang digerakkan oleh tangan tak terlihat. "Pergi, jangan ganggu aku," bisik Wanto dengan suara pecah. Tapi suara itu datang lagi. Bisikan yang menyerupai suara sirin, pelan namun menghujam telinga. "Wanto." Suara itu seperti mengejar, memaksa masuk ke dalam pikirannya. Wanto menutup telinga erat-erat, tapi bisikan itu tetap terdengar, seperti berasal dari dalam tubuhnya sendiri. "Kenapa kau lakukan itu padaku?" Wanto merosot, air mata mengalir di pipinya. Aku terpaksa. Daganganku sepi, kau selalu ramai. Aku cuma ingin kau berhenti. Aku tidak ingin kau mati." Tapi suara itu tidak menunjukkan belas kasihan. Suara itu berubah lebih tegas, lebih dalam, lebih aneh. "Kau sudah memilih jalan itu, dan sekarang saatnya menerima balasannya." Wanto menjerit. Ia bangkit, lari ke ruang depan, tapi pintu depan tiba-tiba tertutup keras di depannya. Ia mencoba membukanya, tapi seolah ada sesuatu yang mendorong dari sisi lain. Buka pintunya!" teriaknya sambil menendang. Namun tidak ada yang berubah. Langkah kaki samar-samar terdengar dari arah dapur. Lembut, teratur, seperti seseorang berjalan perlahan mendekat. Tok, tok, tok. Wanto menoleh dengan mata membesar. Jangan datang ke sini." Ia mundur sambil tergagap, tapi suara langkah itu semakin jelas. Tok, tok, tok. Lalu bayangan samar melewati lorong rumahnya. Tidak memiliki wujud jelas, namun cukup untuk membuat jantungnya berhenti sesaat. Bayangan itu tampak seperti berjalan, menuju dirinya. Wanto menjerit lagi, tapi suaranya lenyap dalam keheningan malam. Sementara itu, di rumah Sirin, perempuan tua yang mendampingi Ijah dan Sigit tiba-tiba berhenti bergerak. Ia berdiri tegak dengan mata tertutup, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya ia yang bisa dengar. Ijah yang sedang menangis pelan langsung mengangkat wajah. "Nek, ada apa?" Perempuan tua itu membuka mata perlahan, namun tatapannya tidak seperti sebelumnya. Kali ini lebih tajam, lebih dalam, bahkan Sigit sampai mundur satu langkah tanpa sadar. Energi itu sudah mendekat kepada yang mengirimnya. Balasan alam tidak bisa ditolak. Ija menutup mulut, ngeri. Apakah itu artinya Wanto sedang diganggu? Perempuan tua itu mengangguk. Orang yang memanggil kegelapan tidak pernah bisa memutus hubungan begitu saja. Apa yang ia kirim akan selalu mencari jalan kembali. Sigit mengepalkan tangan. Kalau dia ketakutan, itu salah dia sendiri. Namun, perempuan tua itu menatap Sigit dan kali ini suaranya berubah lebih serius. "Amarah tidak akan menyelesaikan apapun. Kalau kalian ingin kebenaran, jangan biarkan kebencian yang memimpin." Sigit terdiam. Ia tahu perempuan itu benar, tapi sulit baginya untuk merasa iba pada Wanto setelah apa yang terjadi pada Sirin. Di rumah Wanto, suasana semakin mencekam. Langkah kaki itu kini berhenti tepat di depan pintu kamar tempat Wanto bersembunyi. Pintu kamar bergetar pelan, seolah ada yang menempelkan tangan di sana. "Wanto." Bisikan itu datang lagi. Wanto bersembunyi di bawah meja, tubuhnya bergemetar hebat. "Aku minta maaf, aku salah. Aku nggak mau apa-apa lagi. Tolong jangan ganggu aku." Tapi suara itu tetap tidak berubah. Semua pilihan ada balasannya. Pintu kamar bergerak perlahan, seolah didorong. Meskipun tidak ada angin, pintu itu berbuka sedikit demi sedikit. Wanto menatap celah itu dengan mata membesar. Sebuah bayangan muncul di ambang pintu.
Tidak memiliki mata, tidak memiliki wajah, hanya siluet gelap yang bergerak seperti kumpulan asap. Namun dari bayangan itu, Wanto bisa merasakan aura marah dan sedih. Siluet itu maju satu langkah, lalu satu langkah lagi. Tidak, jangan, aku cuma mau daganganku ramai. Kenapa harus begini? Tapi suara itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri menghadap Wanto dan tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi hawa dingin yang menusuk pulang. Lampu padam. Dan dalam kegelapan itu, jeritan Wanto terdengar memenuhi rumah. Jeritan panjang yang terdengar seperti campuran ketakutan, penyesalan, dan rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Di rumah Sirin, perempuan tua itu tiba-tiba memegang dadanya. Selesai sudah. Ija segera mendekat. Nek, apa yang selesai? Perempuan itu menarik napas panjang. Balasan itu sudah sampai pada tujuannya. Dan sekarang arwah itu bisa bergerak mencari ketenangan. Sigit mendegakkan badan. Jadi, Wanto, perempuan tua itu tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Apapun yang terjadi, itu sudah menjadi bagian dari jalannya sendiri. Mereka bertiga saling berpandangan. Suasana di ruangan itu menjadi sangat hening. Bahkan suara jangkrik di luar pun terasa menjauh. Ija memegang tangannya sendiri erat-erat. Apakah Pak Sirin sekarang bisa tenang, Nak? Perempuan tua itu memejamkan mata sejenak seperti mendengarkan sesuatu lagi. Lalu ia membuka mata dengan wajah yang lebih lembut. Tidak sepenuhnya. Ada sesuatu yang belum selesai. Masih ada ikatan lain yang menahannya. Sigit mengernyit. Apa maksudnya? Perempuan tua itu menatap mereka satu persatu. Kematian seperti ini tidak pernah selesai hanya dengan membalas. Ada kebenaran yang harus dibuka. Ada keadilan manusia yang harus ditegakkan. Ija menggigit bibirnya. Jadi, ini belum berakhir. Perempuan tua itu menggeleng pelan. Belum. Apa yang terjadi malam ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam yang menelan jeritan Wanto akhirnya berlalu. Ketika fajar menyingsing, kampung kecil itu kembali diterangi cahaya matahari yang hangat. Namun kehangatan itu tidak sepenuhnya menghancurkan sisa-sisa hawa dingin yang menyelimuti tempat tinggal Wanto. Orang-orang yang lewat merasakan ada sesuatu yang janggal. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya, meskipun matahari sudah tinggi. Kabar bahwa Wanto tidak terlihat sejak pagi mulai menyebar. Beberapa tetangga yang sempat memanggil dari luar tidak mendapatkan jawaban. Dan karena Wanto dikenal agak tertutup, awalnya mereka tidak terlalu khawatir. Tapi ketika jam menuju siang dan kiosnya masih tertutup rapat, rasa penasaran berubah menjadi was-was. Sementara itu, di rumah Sirin, Ijah dan Sigit masih duduk di ruang tengah bersama perempuan tua yang mereka bawa malam sebelumnya. Perempuan itu tampak lelah, namun tatapannya tetap tajam, seolah masih memantau sesuatu yang hanya ia sendiri mampu melihat. Ijah menyuguhkan segelas air. Nek, apa yang terjadi pada Wanto malam tadi? Perempuan tua itu meminum sedikit air itu, lalu meletakkan gelasnya dengan perlahan. Apa yang terjadi padanya adalah balasan atas apa yang telah ia buka sendiri. Energi gelap itu kembali mencari sumbernya. Sigit menarik napas panjang, tetapi ia tidak merasa puas dengan penjelasan itu. Tapi Nek, apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Sirin? Kenapa arwahnya tidak tenang meski balasan itu sudah terjadi? Perempuan tua itu menatap keduanya, lalu berkata dengan suara lebih lembut. Karena kematian Pak Sirin bukan hanya tentang santet. Ada sesuatu yang lebih dalam. Ada kebohongan yang harus dibuka. Ijah menggigit bibirnya. Kebohongan apa? Wanto iri. Dia kirim santet. Itu jelas. Tapi apakah kalian yakin itu satu-satunya alasan? Tanya perempuan tua itu. Pertanyaan itu membuat keduanya terdiam. Mereka saling menatap, bingung.
Dengarkan baik-baik, perempuan tua itu melanjutkan. Tidak ada orang yang tiba-tiba memilih jalan gelap tanpa ada sesuatu yang memicunya. Kecemburuan Wanto hanyalah permukaan. Ada alasan lain yang membuat kemarahan itu tumbuh lebih besar. Sigit berkerut kening. Alasan lain? Maksudnya apa? Perempuan tua itu menghela napas panjang. Untuk mengetahuinya, kita harus membuka apa yang disembunyikan Wanto selama ini. Di sisi lain kampung, orang-orang mulai berkumpul di depan rumah Wanto. Mereka mengetuk pintu, memanggil namanya, bahkan mencoba membuka jendela. Namun semua terkunci rapat. Salah satu tetangga, seorang bapak bernama Rahman, akhirnya memutuskan memanggil ketua RT. Sudah lewat jam jualan, pintu tertutup semua, dan dari tadi nggak ada suara, kata salah satu warga. Ketua RT, Pak Surip, memanggil 3 orang lain untuk membantunya. Mereka mencoba membuka pintu dari luar, tetapi tetap tidak bergerak. Akhirnya, setelah berdiskusi, mereka memutuskan mendobrak. Dengan satu hentakan keras, pintu itu terbuka. Bau aneh, seperti campuran debu basah dan sesuatu yang menyengat, keluar dari dalam rumah. Orang-orang saling menatap dengan wajah tegang. Ketika mereka melangkah masuk, suasana di dalam rumah terasa tidak wajar. Air dingin menggigit, meskipun hari itu sangat panas. Lampu ruang depan mati, dan meja terbalik berantakan. Jejak kaki berserakan, seolah seseorang berlari ketakutan. Rahman menelan ludah. "Wanto, kamu di mana?" Mereka memeriksa ruang depan, kamar tamu, hingga dapur. Dan ketika salah satu dari mereka membuka kamar belakang, mereka terdiam. Tubuh Wanto ditemukan tergeletak di lantai. Wajahnya pucat seolah ketakutan luar biasa sebelum napas terakhirnya. Matanya terbuka, menatap ke satu sudut gelap ruangan, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilupakan manusia manapun. Jeritan salah satu warga memecahkan keheningan. Kabar kematian Wanto menyebar cepat, dan saat berita itu sampai ke telinga Ijah dan Sigit, keduanya langsung terpaku. Perempuan tua itu tampak tidak terkejut, hanya mengangguk pelan, seperti sudah tahu apa yang terjadi. "Waktu tidak akan menunggu," ucapnya pelan. "Sekarang saatnya mencari apa yang Wanto sembunyikan." Sigit menelan ludah. "Nek, maksudnya kita pergi ke rumah Wanto?" Perempuan tua itu berdiri dengan perlahan. "Ya, kita tidak punya banyak waktu. Arwah Sirin tidak akan tenang sampai semuanya terbuka." Meskipun takut, Ijah dan Sigit akhirnya setuju. Ketika mereka tiba di rumah Wanto, rumah itu sudah dipasang garis pembatas warga. Jenazah Wanto baru saja dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan. Warga tampak berkerumun, membicarakan berbagai kemungkinan. "Astaga, matinya aneh sekali. Wajahnya kayak ketakutan, kayak ngelihat hantu." Rumor liar mulai menyebar, dan itu membuat suasana makin tegang. Namun perempuan tua itu tidak memperdulikan kerumunan. Ia melangkah masuk setelah mendapatkan izin ketua RT. Ijah dan Sigit mengikutinya dari belakang. Begitu masuk, perempuan tua itu berhenti dan menghirup udara dalam-dalam. Masih ada sisa energi dari apa yang terjadi tadi malam. Ijah memegang tangan Sigit erat-erat. Perempuan tua itu berjalan ke arah kamar tempat Wanto ditemukan. Ruangan itu masih berantakan. Ia berjongkok, menyentuh lantai, kemudian berdiri dan mengarahkan jarinya ke pojok kanan kamar. "Di sana," katanya. Sigit dan Ijah menoleh. "Di sana apa, Nek?" "Di sana Wanto menyembunyikan sesuatu di balik papan dinding itu." Tanpa menunggu, perempuan tua itu mengetuk papan kayu. Suaranya terdengar berbeda. Ada ruang kosong di baliknya. Sigit mendekat dan menemukan bahwa papan itu bisa dilepas. Dengan tangan gemetar, ia menarik papan itu, dan di baliknya terdapat sebuah kotak kacu kecil. Ijah menutup mulutnya. "Itu apa?" Perempuan tua itu memberi isyarat kepada Sigit untuk membuka kotak itu. Saat kotak dibuka, mereka menemukan beberapa benda yang membuat bulu kuduk mereka naik. Rambut, sehelai kain bekas baju Sirin, segenggam kacang goreng,
serta foto Sirin yang sudah terbakar setengahnya. Sigit terdiam lama. Ini alat santetnya. Perempuan tua itu mengangguk pelan. Ya, tetapi lihat lebih teliti. Ia menunjuk sebuah kertas lusuh yang terselip di bawah benda-benda itu. Sigit mengambilnya. Kertas itu ternyata adalah surat yang ditulis dengan tulisan tangan Wanto. Saat membacanya, Ijah menangis pelan. Dalam surat itu, Wanto mengaku bahwa santet itu bukan sepenuhnya keinginannya. Dia diprovokasi oleh seorang dukun yang menipu Wanto, mengatakan bahwa Sirin pernah menghina dan ingin menghancurkan dagangannya. Wanto yang emosional percaya begitu saja. Surat itu juga mengatakan bahwa setelah santet dikirim, dukun itu menghilang begitu saja, meninggalkan Wanto dengan rasa bersalah yang terus membesar. Perempuan tua itu menghela napas panjang. Jadi ini alasan sebenarnya. Wanto diperalat. Ada orang lain yang berperan. Ijah Hari itu, langit di pasar kecamatan tampak kelabu, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan berakhir. Di sisi barat, kedai kacang goreng milik Sirin yang kini dipegang Sigit dan Ijah mulai menunjukkan kembali denyut kehidupan. Meski tidak seramai dulu, namun pembeli yang mengenal kualitas tetap berdatangan dengan rasa iba dan rasa hormat. Mereka tahu perjuangan Sigit tidak mudah, terlebih setelah kebenaran tentang kematian ayahnya mulai tercium oleh warga. Wanto, di sisi lain, tidak lagi bisa menikmati masa kejayaannya seperti beberapa minggu terakhir. Sejak tubuhnya mulai menunjukkan gejala aneh, mendadak panas, sendi terasa berat, dan mimpi-mimpi buruk tentang Sirin yang menatapnya tanpa kata, ia semakin jarang membuka kedai. Para pembeli yang dulu berbondong-bondong datang, kini mulai kembali ke kebiasaan lama, membeli kacang di kedai Sirin, bukan karena rasa kacangnya, tapi karena rasa hormat serta rasa iba yang semakin tumbuh. Tetapi rasa takut di hati Wanto semakin menjadi. Ia tahu, semua ini bukan sekadar karma biasa. Sejak Pak Ugi, dukun yang ia datangi, menghilang entah kemana setelah menerima bayaran terakhir, Wanto merasa seperti ditinggalkan begitu saja dengan dosa yang belum terselesaikan. Sigit, Ijah, dan beberapa warga yang peduli akhirnya meminta bantuan pada seorang tokoh tua yang dikenal bijak dan religius, Pak Surya. Lelaki sepuh itu datang ke kedai Sirin pada malam hari, membawa beberapa buku tua dan secangkir air putih yang ia letakkan di atas meja. Sigit, ujarnya pelan, apapun yang terjadi pada ayahmu, itu sudah menjadi bagian dari takdirnya. Tapi bukan berarti kita membiarkan orang yang berbuat salah berkeliaran tanpa henti. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menutup perkara ini dengan benar. Sigit mengangguk, walau matanya terlihat gusar. Saya tidak ingin menuntut siapapun, Bak. Saya hanya ingin hidup tenang. Tapi, saya tahu betul siapa yang menyebabkan semua ini. Pak Surya menghela napas panjang. Tenang bukan berarti membiarkan kejahatan tetap terbuka. Kadang, kita harus menghadapi gelap agar tidak terus dihantui. Malam itu mereka duduk lama, berdiskusi tentang langkah apa yang harus diambil. Tidak ada ritual aneh, tidak ada unsur mistis. Yang ada hanyalah renungan, doa, dan keputusan untuk menyelesaikan masalah secara manusiawi. Membicarakan langsung pada Wanto. Sigit tahu, langkah itu tidak mudah. Namun ketenangan tidak akan datang selama ada hal yang tidak dihadapi. Keesokan paginya, Sigit dan Ijah berjalan menuju kedai Wanto. Wanto yang melihat kedatangan mereka tampak terkejut, lalu ketakutan. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat. Ia bahkan tampak sulit berdiri tegak. Ada apa kalian kesini? Suaranya bergetar. Sigit menatapnya dengan tenang. Kita perlu bicara, Mas Wanto. Tidak lebih dari itu. Wanto mundur selangkah, seolah yang berdiri di depannya adalah bayangan masa lalu yang selama ini menghantuinya. Kalau kalian mau marah, silahkan. Tapi, aku tidak pernah berniat sejauh itu. Kami tidak datang untuk marah, potong Ijah dengan suara lembut namun tegas. Kami hanya ingin kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi?
Wanto menunduk. Tangannya gemetar. Lama ia terdiam, sebelum akhirnya kesadarannya runtuh oleh rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Aku memang iri. Daganganku tidak laku. Sementara dagangannya Pak Sirin selalu ramai. Aku datang ke seorang yang katanya bisa membantu. Aku tidak tahu akan sejauh itu. Aku pikir hanya membuat usahaku sedikit lebih baik. Tapi setelah itu, semua berubah. Kacang Pak Sirin rusak dan lalu ayahmu. Aku salah. Aku salah besar. Dan aku tahu ini semua buat hidupku tidak tenang. Sigit memejamkan mata. Jawaban itu memang sudah ia juga. Tapi mendengar langsung dari Wanto membuat hatinya terasa lebih berat. Ijah pun menunduk, mencoba menahan emosi yang campur aduk. Aku tidak bisa mengembalikan nyawa ayahmu, lanjut Wanto lirih. Kalau kalian mau lapor polisi atau mau aku pergi dari pasar ini, aku akan lakukan. Aku sudah lelah hidup seperti ini. Sigit perlahan menarik napas dalam. Ayah saya tidak akan kembali walaupun kamu dihukum sekalipun. Tapi saya percaya satu hal. Setiap orang berhak diberi kesempatan memperbaiki diri. Wanto menatapnya, tidak percaya. Tapi, lanjut Sigit. Suaranya tenang namun tegas. Kamu harus bertanggung jawab. Bukan ke kami saja, ke warga, ke dirimu sendiri. Dan yang paling penting, berhenti mencari jalan yang gelap. Wanto mengangguk kuat-kuat sambil menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa terbebas dari bayang-bayang yang menjerat dirinya sendiri. Mungkin tidak sepenuhnya bebas, tapi setidaknya ia mengambil langkah awal. Dalam minggu-minggu berikutnya, perubahan itu mulai terlihat. Wanto meminta maaf pada warga, membantu di beberapa kegiatan pasar, dan membuka usaha kacang baru yang benar-benar ia olah dengan sepenuh hati tanpa niat buruk terhadap siapapun. Usahanya tidak langsung ramai, namun orang-orang mulai melihat ketulusannya. Sigit dan Ijah pun melanjutkan usaha kacang goreng milik Sirin dengan cara yang lebih modern, namun tetap mempertahankan resep tradisional. Reputasi kedai itu perlahan kembali